Kata-katanya di situ saya kurang lebih disimpulkan di bukti itu bahwa dengan kata-kata itu saya sudah mencemarkan nama baik beliau. Bang Fadli, Siap. ketemu. Iya dong. Jauh-jauh datang dari ibu kota. Udah direncanain sekian lama ya. Tadi memang sudah direncanakan. Iya dong. Cuman kan memang kita harus rencanain lah. Ini ya bentuk kontribusi kita kan. Ngobrol, edukasi. Ya mungkin kalau edukasi kita bukan pengajar. Cuman kita senang sharing aja. Diskusi aja. Diskusi, ngobrol santai. Mungkin kalau ada faedahnya ya berarti bonus dong buat yang dengar kan. Bonus ya? Ya bonus. Kalau niat kita kan baik. Niat baik kita buat kita aja, bonusnya mereka yang mulai. Oke. Kita mulai. Bang, obrolan kita hari ini itu soal tentang hukum. Oh, ini agak berat sih. Ya. Boleh. Tentang manfaat, tentang keadilan, ya. Tentang regulasi, ya. Kebijakan itu akan bermanfaat bila itu untuk kepentingan orang banyak, ya. Betul. Dan manfaat itu belum tentu berasaskan keadilan. Nah, Bang, saya mau mulai Bang untuk pertanyaan saya bahwa sejauh mana sih Abang melihat regulasi di kebijakan-kebijakan di pemerintahan kita hari ini? Oke. Sederhananya gini dulu lah, biar kita punya pengantar sedikit ya. Mungkin kalau kita bicara latar belakang saya, ya kebetulan saya ini lawyer junior hitungannya, pengacara di Kaltara ini, salah satu pengacara lah. Saya juga baru dalam proses praktik hukum apa segala itu baru. Cuman bicara perhatian saya terhadap regulasi, terhadap keadilan, terhadap kebijakan itu, saya kira saya nggak takut kalah saing dengan senior saya. Mulai ada persaingan kayak ini? Oh pasti dong, pasti. Karena bicara profesi itu kan pasti bukan cuman kita dong profesi di situ. Berarti kan kita bicara kapasitas, kapabilitas, terus ya sejauh mana kemampuanmu untuk menjalani profesimu itu kan kembali ke pribadi. Nah, makanya dalam saya menjalani profesi hukum saya ini, sederhananya saya mau bilang begini, bahwa ternyata perhatian kita terhadap proses penentuan kebijakan, penentuan regulasi itu ternyata masih banyak upaya-upaya yang perlu kita maksimalkan. Yang paling utama itu adalah mampu nggak kita melihat kebutuhan hukum masyarakat. Kenapa? Akibat dari mampunya kita melihat kebutuhan hukum itu, kebutuhan hukum ini bagian daripada kepastian hukum atau apa sih? Oh, jadi gini, sebelum kita ke kepastian hukum, karena ada 3 pilar yang kita kenal dalam ilmu hukum itu: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sebelum kita arah ke sana, saya ingin ajak kita dulu bicara tentang sejauh mana sih keadaan hukum kita ini. Keadaan hukum. Ya. Nah, kalau kita melihat di Kaltara inilah, khususnya lah, mungkin hukum itu kan berlaku secara luas atau universal dalam tataran Indonesia lah, ya kan? Hukum di Indonesia. Cuman kalau kita kembali ke spesifik ke Kaltara, keadaan hukumnya nih ternyata berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa? Kemajemukan di Kaltara ini jadi salah satu peluang sekaligus tantangan. Kenapa? Hukum itu hadir dari norma hukum yang hidup di masyarakat. Makanya dia bisa hadir sebagai produk hukum. Nah, itu keadaan itu teoritis lah sebenarnya. Cuman ketika kita kembali ke keadaan hukum di Kaltara ini, dengan umurnya yang cenderung masih baru atau provinsi termuda lah di Kaltara, tentu harus dipondasikan dengan budaya hukum yang baik, ya kan? Keadaan hukum yang istilahnya kondusif. Itu dulu kita concernnya ke situ. Kenapa?
itu akan erat kaitannya dengan nanti kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Karena 3 detail ini itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Apalagi hukum yang timbul produk dari proses politik atau kekuasaan, sejauh mana sih punya relevansi dengan hajat hidup orang banyak atau keadaan hukumnya masyarakat Kaltara lah. Artinya untuk persoalan kebijakan politik dengan kepastian hukum itu saling relevan untuk ke kondisi tatanan masyarakat di bawah nantinya. Itu udah pasti. Itu udah ibaratnya 2 mata uang. Oke. Ya, 2 sisi mata uang. Kenapa? Itu satu kesatuan. Di sisi lain, hukum adalah proses buah daripada proses politik atau produk politik. Sedangkan proses politik yang atur adalah hukum. Jadi relevansinya harus baik nih. Baik dalam hal intervensinya atau baik dalam hal koordinasinya, itu harus connect lah. Kapan proses politik itu menciptakan produk hukum yang kurang baik, tunggu proses politiknya akan kurang baik. Baru-baru ini kan kita menyelenggarakan pilkada. Pilkada. Kepala daerah. Ya. Abang melihat sejauh mana proses politik yang berjalan dan menghasilkan produk hukum. Ya. Kalau kita menyimpulkan sekarang masih terlalu dini ya. Iya. Kenapa? Tapi kenapa? Tapi kan ada proses yang sejak betul. Sejak gubernur terpilih sampai hari ini kan ada proses yang sudah maksud saya gini. jalan. Maksud saya gini. Kenapa saya bilang terlalu dini? Bahwa jangka kepemimpinan itu kan 1 periode nih. Ya. Artinya sebelum habis masa kepemimpinan, berarti dia belum habis waktunya untuk membuktikan janji politiknya. Yang bisa kita bicarakan adalah betul proses atau pencapaian sampai hari ini. Mungkin sederhananya gini, kalau saya berkomentar terhadap proses politik kemarin, ya hiruk pikuknya pasti ada. Cuman kalau saya dalam tanda kutip kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah proses politik yang baik, tentu baik, cuman masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Ya mungkin dalam proses politik kemarin saya terlibat langsung lah dalam satu dinamika proses politik terkait laporan saya di Bawaslu. Waktu itu saya ingat bulan Oktober tahun 2020 itu saya sempat datang ke Bawaslu untuk jadi pada saat bulan Oktober itu beredar berita ada mutasi perwira di Mabes Polri, jabatan-jabatan baru. Nah, pada saat itu, saya membaca bahwa ada salah satu calon yang namanya dicatatkan di situ atau ditulis di media juga dimutasi untuk jabatan baru. Ini proses politik. Kita bicara fakta proses politik. Fakta proses politik. Terlepas daripada atensi. Yes. Terlepas daripada atensinya apapun, tapi keadaan itu yang memang betul terjadi. Jadi waktu itu saya temukan salah satu calon masih menduduki jabatan menurut media mainstream. Itu kita sudah masuk ke proses di Bawaslu sendiri selaku lembaga yang memang berwenang dong untuk setidaknya memberikan tanggapan dalam proses politik atau memberikan kesimpulan dan lain-lain seperti itu. Kewenangan Bawaslu lah sesuai dengan PKPU. Jadi pada saat itu saya ini kan tidak dalam otoritas menyimpulkan bahwa beliau aktif atau tidak. Itu saya tidak punya otoritas. Karena saya hadir di Bawaslu tidak mewakili masyarakat. Saya tidak mewakili masyarakat. Tapi saya sebagai masyarakat Kaltara. KTP saya asli Kaltara, bos. Nah, itulah bentuk kepedulian saya terhadap proses politik. Mengawal proses politik. Iya dong. Kita namanya warga negara yang baik harus dong. Dalam undang-undang sekalipun dalam konstitusi kita mengarah ke sana dong, bahwa proses politik ini kan proses politik untuk melahirkan seorang pemimpin. Ketika partisipasi publik kita sebagai masyarakat lemah, ya mohon maaf bisa jadi yang naik itu adalah orang lemah atau ya Allahualam.
Kita bisa bilang dia dalam kata-kata lain bisa. Ya, kita bisa bilang dia pemimpin yang gagal ke depannya bisa dong. Kita bisa bilang dia mungkin pemimpin dungu yang sekarang beredar di mana-mana. Cuman kan terlepas dari itu semua, kita sebagai masyarakat harus mempunyai atensi sebagai masyarakat mengawal proses politik. Imbas daripada yang kemarin abang mengawal proses politik itu pada saat abang laporkan sesuatu di ke Ya, Bawaslu itu. lumayan Mas Akbar. Kenapa saya bilang lumayan? Itu efeknya panjang. Panjang Ada efek? sekali. Ah, iya dong. Berarti bermanfaat dong kalau ada efek. Bermanfaat. Ketika kita mengambil dalam sudut pandang pendewasaan proses politik atau penegakan hukum. Ya mungkin saya tidak terlalu sebenarnya gini. Mungkin Mas Akbar tahu sendiri karena saya juga dalam beberapa bulan ini dilaporkan dugaan pencemaran nama baik Dilaporkan ke Polda Kaltara Oke. bahwa saya dengan proses politik yang saya jelaskan tadi. Artinya proses politik betul yang dilaporkan adalah proses politik. Nah itu dia. Itu saya serahkan kepada penyidik Oke. untuk membuktikan. Karena ya saya belum boleh menyimpulkan karena proses penyidikan sedang penyelidikan. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Saya belum dapat update-nya lagi, tapi kemarin saya sempat di BAP di Polda Kaltara. Di BAP ya laporan langsung, mohon maaf, dari beliau, Gubernur Kalimantan Utara. Melaporkan saya dugaan pencemaran nama baik. Ya sebenarnya saya tidak terlalu pengen komentar banyak terkait hal itu karena saya menghormati proses penyidikan. Biarlah polisi atau penyidik yang menerima laporan itu untuk bekerja sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau delik-delik yang termasuk dalam dugaan-dugaan pasal yang saya langgar. Cuman kembali ke begini. Kembali kita bicara terhadap proses pendewasaan politik. Oke. Ya kan? Kalau mungkin apa yang saya lakukan itu sebuah kesalahan, setidaknya yang bisa saya pertanggungjawabkan, mensrea saya nggak ke sana. Saya tidak punya niat batin yang jahat untuk mencemarkan salah satu orang. Terlepas dari laporan saya ya, kita hormati proses politik, proses hukum. Kita hormati proses hukum, tapi kembali lagi bahwa Konteksnya pada saat itu kan konteksnya pada saat itu kepedulian, Pak. Kepedulian saya terhadap proses politik. Saya nggak ada, makanya agak lucu ketika waktu itu ya ini saya nggak bisa pertanggungjawabkan. Cuman teman-teman sekitar itu menganggap saya orangnya kubu ini, orangnya kubu ini. Ya tapi kalau saya kembalikan begini, emang apa salahnya ketika pada saat itu pun saya orangnya si ini, namanya saya warga negara, saya punya hak pilih dong. Ya nggak? Walaupun itu bersifat rahasia dong buat saya pribadi. Cuman kan saya tidak mau sampai ada justifikasi tertentu bahwa saya melapor untuk kepentingan si ini, saya melapor untuk kepentingan sini. No. Saya bisa pertanggungjawabkan tidak. Kenapa? Loh, buktinya apa yang saya lakukan itu nggak merubah apapun yang mungkin saya mau kalau saya mau. Toh, mohon maaf, hasilnya pun juga nggak pengaruh. Oke. Ya kan? Yang saya laporkan pada saya itu toh buktinya menang telak. Ya artinya nggak ada atensi saya ngarah ke untuk sampai lucunya gini. Ya, sampai lucunya gini. Oh, kamu laporin itu supaya namanya dia turun. Enggak. Ngapain? Siapa sih saya? Oke. Saya hanya masyarakat kok datang ke sana itu. Tapi sampai sejauh ini proses hukum itu masih berjalan. Masih. Oke. Belum ada kesimpulan, cuman kemarin ya itulah yang sangat saya sayangkan begini. Ya terlepas lah ini dari proses ini. Kita bicara teori pembuktian aja. Mas Akbar lebih aman ya. Kita bicara pembuktian. Dalam proses pembuktian itu ada namanya bukti permulaan. Ya kan? Nah, bukti permulaan biasanya itu diklarifikasi atau si pelapor ini punya tanggung jawab nih untuk mengklarifikasi apakah yang dijadikan bukti permulaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena akan ada akibat hukumnya. Loh, saya ketika saya keberatan dengan bukti permulaan yang diajuin, bisa dong? Ada peradilan dong? Bukan, saya bisa lapor. Itu dugaan palsu itu. Cuman deliknya lain lagi.
Oke. Ya. Jadi maksud saya gini. Dan yang sangat disayangkan lagi itu dia, buktinya adalah karya jurnalistik. Artinya karya jurnalistik yang dibawa untuk dilaporkan. Yes. Oke. Karya jurnalistik yang ditunjukkan ke saya. Ini loh. Dugaan. Apa? Ya. Kata-katanya di situ saya kurang lebih disimpulkan di bukti itu bahwa dengan kata-kata itu saya sudah mencemarkan nama baik beliau. Terus saya baca, awalnya saya malah gini loh, kok potongan? Ini saya kurang paham nih, saya tidak berlatar belakang orang jurnalistik nih. Cuman setidaknya setahu saya bahwa berita itu utuh dong. Iya, berita harus Utuh. Apa dari judul iya, sampai deduktif deskripsi. induktifnya seperti apa kan harusnya utuh dibaca. utuh. Cuman waktu itu ditunjukkan ke saya nih. Cuman ya itu sih agak ini juga saya mau bahas. Tapi enggak terlepas saya menjelaskan ini tetap dalam posisi saya membela diri. Karena ada dalam hukum ya presumption of innocent lah. Praduga tak bersalah saya, ya kan? Bahwa saya punya hak dong untuk merasa tidak salah. Saya punya hak untuk membela diri. Apalagi ya mohon maaf saya juga lawyer lah. Saya ngerti caranya membela diri seperti apa. Apalagi kalau yang saya lakukan itu saya tidak punya niat batin yang sesuai dengan yang diduga dengan saya. Berarti ada saya lebih kembali ke persoalan pembicaraan kita tadi bahwa persoalan politik itu Nah, akan oke. berdampak pada Coba kita ini ya. ya, Kita korelasikan lah. korelasi. Makanya begini. Kan kenapa kita cerita proses Satu. politik Ya. terus kemudian ke ujung-ujungnya pelaporan. Ya. Nah, makanya itu sebenarnya begini. Sebenarnya apa yang dilakukan itu sah-sah saja. Karena pelapor dalam hal kasus saya itu punya hak dong melapor. Iya. Kalau memang nyata dirugikan bahwa akibat hukum dari perbuatan saya itu mencemarkan atau memfitnah, wajar dong. Setiap masyarakat atau badan hukum, subjek hukum khususnya itu punya hak dong untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya. Saya nggak ada masalah, silahkan. Cuman yang sangat disayangkan ketika orang jadi takut nih ikut terlibat dalam proses politik. Orang jadi takut dong. Sekalipun benar, kalau saya orang awam, saya akan takut. Itu akibatnya. Akibat hukum. Iya, akibat dari Akibat dari konteks politik ditarik ke dalam ranah hukum. betul. Jadi Orang kita mulai tidak nggak tahu, mau orang berpartisipasi. Oke. Padahal yang saya tekankan di awal bahwa partisipasi publik itu Berarti harusnya kalau seperti itu ruang diskusi terhadap politik itu harus dilebarkan pembicaraannya. Harus dong. Bukan ranah sentimen hukum ya. no. Jadi agak lucu gini. Sebenarnya saya agak lama merenungkannya begini. Loh, kalau saya membayangkan ke depannya, kalau proses bagian dari proses politik itu kemudian terlalu kaku atau ya mohon maaf lah, mungkin kalau menang dia punya otoritas, terus mampu untuk mendiskriminasi perbuatan-perbuatan hukum, wah bahaya dong. Bahaya buat Kaltara lah khususnya mungkin, ya kan? Kalau bicara umum ini berlaku umum lah. Tapi di seluruh jangan Indonesia. terlalu bahaya juga. Harus didamaikan. Bang. Oh harus lah. Makanya gini. Rokok dulu, Bang. Makanya gini. Oke. biar nggak panas nih. Ini agak panas nih. Enggak. Karena kita ini sebagai masyarakat enggak muluk-muluk sih sebenarnya. Mungkin ada loh warga negara yang jahat, ada. Kita enggak menafikan itu dong. Ada. Cuman kan kebetulan saya ini punya niat baik. Bukan pembelaan nih Mas Akbar ya, bukan pembelaan. Tapi saya itu hadir di Kaltara dari Jawa nih. Saya sekolah, dari Jawa saya sekolah. Hadir di Kaltara, saya bilang sama orang tua saya mau mengabdi di Kaltara. Saya mau berbuat di Kaltara. Terlepas dari baik benarnya bentuk atau keadaan hukum di Kaltara ini, saya mau mengabdi. Berbuat untuk kepentingan hukum masyarakat dan mendukung
aspek-aspek yang dilakukan oleh pemerintah, program-program pemerintah lah. Dalam ya sesuai dengan kompetensi saya lah, bidang hukum kan. Saya lawyer, saya pengacara, artinya saya turut mengawal dalam hal penegakan hukum di Kaltara. Ya, saya nggak mungkin diam lah kalau ada suatu keadaan misalnya warga negara, masyarakat dikriminalisasi oleh hukum, diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa, ya masa kita diam. Oh hari ini Apalagi diri sendiri. apalagi itu Apalagi diri sendiri. makanya itulah Mas Akbar. Mungkin di 2 tahun belakangan ini kan saya ada di Kaltara, tapi saya besar kecil di Kaltara dong. Saya sedikit banyaknya tahulah latar belakang Kaltara ini, apa sejarahnya seperti apa, saya paham. Adalah gambaran saya. Makanya ya udah, saya selesai pendidikan, saya kembali ke Kalimantan, ya saya mencoba untuk berkontribusi dalam hal penegakan hukum di Kaltara. Gitu. Apalagi gini, yang menarik lah kita isu-isu di Kaltara nih lah. Yang lagi gempar sekarang bahwa Kaltara itu dilirik oleh investor-investor dunia, ya kan? Dilirik yang baru-baru ini ada presiden datang. Oke. Peletakan batu pertama, groundbreaking katanya kan? Ini soal KIPI. KIPI dong. Oke. KIPI di Tanjung Balas Timur. Oke. Jadi seksi Kaltara ini, kalau cewek itu molek, sumber dayanya luar biasa. Letak geografis Kaltara ini dijadikan salah satu referensi pertimbangan negara untuk memilih Kaltara jadi kawasan industri di Indonesia. Wah, nggak tanggung-tanggung. 30.000 hektar target pemerintah. Yang sampai hari ini diklaim kurang lebih 16.000 yang udah siap. Beberapa waktu lalu saya sempat baca juga yang abang sampaikan tadi soal KIPI itu. Ya. Itu kayaknya besar deh anggaran yang sudah digelontorkan itu. Kayaknya kalau nggak salah seribuan. Ya, jadi gini, kalau bahasa pemerintahan itu kan disampaikan dengan Menteri Menpres kah? Apa sih? Mensesnek apa? Bukan. Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marves. Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Oke. Jadi yang disampaikan beliau itu adalah potensi investasi untuk KIPI itu 132 miliar dolar yang sudah disepakati bentuk investasinya. Jadi kalau kita rupiahkan itu, saya kemarin iseng-iseng coba kalkulator, 1.800 triliun. Yang ya mungkin kita bilang uangnya sekarang ada apa enggak nggak tahu ya. Cuman potensi investasi bahasa pemerintah. Tapi untuk investasi itu tentunya kan ada andil dong bang. Ada andil dari ini, ada andil dari kepala daerah yang terpilih berarti kan. Ada andil di situ sampai akhirnya kemudian Presiden Jokowi beberapa kali datang ke Kalimantan Utara untuk menarik investor. Ya. Jadi berinvestasi. Oke. Kalau kita bicara riwayatnya begini, sebenarnya KIPI ini sudah sudah diwacanakan sekitar tahun 2015. Wacananya itu dari sekitar tahun 2015. Cuman dari 2015 sampai tahun 2019 itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Ada perkembangan yang signifikan. Cuman dalam pemerintah pusat itu masih tarik ulur. Contoh tarik ulurnya gini, isu PLTA. Jadi tarik ulurnya itu seperti ini. Kalau kita baca media mainstream ya, tarik ulurnya gini. PLTA yang jadi rujukannya kan energi pasti. Bahwa wilayah seluas itu untuk dijadikan kawasan industri kan pasti energi, sumber listrik dan lain-lain lah. Nah, pada saat itu isunya KIPI ini akan direalisasikan ketika siap dalam hal sumber daya. Contoh PLTA. Cuman ini kayak bicara ini loh, kayak bicara yang mana duluan, telur sama ayam. Kayak gitu. Para investor nganggapnya malah gini, lah kalau
sumber dayanya belum siap, ngapain saya mau investasi? Iya. Nah, makanya dengan kebijakan-kebijakan yang dipikirkan oleh pemerintah sehingga tercetuslah. Makanya sebenarnya gini, betul bahwa ada pengaruhnya terhadap pimpinan kita sekarang atau gubernur kita sekarang. Cuman ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa ini memang sudah direncanakan. Semua sudah direncanakan. Sudah. Tapi Berarti ketiban bulan dong. yoi, iya dong. Iya. Bahwa pas di jabatannya beliau, Investasi itu turun. investasi itu jalan. Proses investasi itu. Cuman kita belum bisa bilang jalan, Mas. Oh gitu. Belum dong. Kenapa? Jadi saya ini menangani beberapa perkara. Perkara yang kaitannya dengan KIPI. Terutama yang bersangkutan dengan agraria. Masih ada proses hukum di Yo, pembebasannya itu belum clear dong. Belum clear. Belum, jauh dari kata clear. Kenapa? Karena pembebasannya ini kayak bola panas. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Ya terutama masalah harga. Terutama masalah harga. harga pembebasan lahan. Harga dari pembebasan lahan. Jadi kalau kita cobalah mungkin nanti biar kita sama-sama ini coba ke wilayah sana. Pasti beragam nilai pembebasan. Beragam sekali. Ada yang bilang 3.000 per meter persegi, ada yang 5.000. Jadi kalau kita kalkulasi dalam 1 hektar, kalau dia 5.000 per meter persegi, itu kurang lebih 50 juta per hektar. Sedangkan yang dibutuhkan 30.000 hektar. Hubungannya apa? Apakah 50 juta ini sudah sesuai dengan beban hidup masyarakat? Itu yang perlu kita pikir sama-sama. Kenapa saya kaitkan dengan beban hidup masyarakat? Kebanyakan masyarakat di Mangkupadi itu, atau di Tanah Kuning, Mangkupadi, Pindada, Kampung Baru, ya, itu adalah masyarakat yang sudah bermukim, ya ada yang sampai puluhan tahun bermukim di situ. Otomatis ketika itu diambil atau dialih fungsikan untuk kepentingan KIPI, ya, berarti kan masyarakat yang ada di situ kan memulai hidup baru dong. Pertanyaan saya, apakah dengan nilai pembebasan itu kita sudah bisa memulai hidup yang baru di tempat lain? Berarti pemanfaatan daripada regulasi itu juga belum bisa dikatakan Betul. adil dong. Betul. Kan makanya saya bilang, ketika kita bicara regulasi, sebelum jauh kita ke sana, sebenarnya sepeka apa sih kita dengan keadaan masyarakat? Iya. Kalau saya ini, Mas Akbar, mungkin dalam beberapa waktu ini selama saya berpraktik di Kaltara, kebetulan ya saya mengabdi di Kaltara seperti apa, saya banyak menemukan keadaan-keadaan masyarakat itu tentu yang memang harus didengar. Kita sama-sama dengar. Minimal mungkin kita nggak mampu merealisasikan, tapi setidaknya kita dengar. Atau mungkin ginilah, kita cari amannya ya, dengar, tapi nggak tahu mau buat apa. Abang mau bilang pemerintah tidak mendengar hari ini? Ya kurang lebih. Kenapa? Karena gini, saya bisa bilang kurang lebih itu gini. Apakah masyarakat atau pemerintah tahu bahwa nilai yang ditawarkan itu sudah sesuai atau tidak? Atau kita balik gini deh. Pemerintah punya tanah, dia rawat, dia tinggal di situ, mencari makan secukupnya untuk hidup sehari-hari, ya kan? Terus ditawarikan dengan nilai pembebasan segitu. Mau nggak pemerintah? Mau nggak pemerintah? Supaya kita aman. Kita balik nanya aja. Ketika nilai itu ditawarkan ke pemerintah. Atau gini deh, biar lebih aman lagi ya. Kalau pemerintah mungkin kita masih bisa nyanggah. Pemerintah pasti ini jawaban-jawaban masyarakat ya. Karena saya suka diskusi. Kalau pemerintah mau lah dengan nilai segitu, dia masih punya gaji kok.
Ya. Ya kan? Kalau saya cuma menggantungkan hidup dari sepetak tanah yang saya kelola. Untuk saya tanam, untuk saya mencari makan lah. Saya gantungkan hidup saya di situ. Terus pemerintah ngambil dengan nilai yang segitu. Mau ngapain kita masyarakat? Padahal nih ya, KIPI itu belum didirikan, baru groundbreaking. Pemerintah sudah punya analisis dong terkait dengan potensi, keuntungan. Iya dong. Namanya industri. Iya. Itu kan kepentingan usaha. Apa yang mau dijalankan itu kan kepentingan usaha. Masa iyo nggak boleh masyarakat mau ngambil untung dari pembebasan? Itu make sense. Masuk logika. Bagi saya. Cuman mungkin bagi sebagian orang ada beberapa bentuk pembelaan. Tapi benar. Saya coba kita dua arah. Ada yang mendukung dengan nilai segitu. Kenapa? Karena bicara masalah potensi ke depan. Anak cucu kita bisa kerja di situ. Cuman kita lupa bahwa hari ini tidak ada jaminan bahwa orang-orang pengangguran itu diprioritaskan. Kenapa? Isu sekarang, wah tenaga kerja asing apa semua kan kita lihat. Ada kan sekarang ada. Iya. Tenaga kerja asing yang masuk. Begini. Wajar kan kalau kita khawatir. Enggak. Wajar. Makanya saya bilang tadi, ini kita terlalu jauh ke sana, tapi ini relevansinya memang tetap ke produk hukum. Produk hukum. Tetap. Kenapa? Di saat pemerintah memang konsisten dengan produk hukum. Kenapa saya bilang gitu? PP 19 itu tentang pembebasan lahan jelas mengatur terkait dengan prosedur pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Bahwa dasar daripada pembebasan itu adalah kesepakatan. Kesepakatan. Yes. Apakah sejauh ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah sudah ada kesepakatan untuk pembebasan lahan? Gini, terkait prosedur, sebenarnya gini, betul bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi, mengundang para pihak, kan memang prosedurnya seperti itu di PP 19, mengundang masyarakat yang bersangkutan. Cuman begini, tetap saja kesepakatan yang muncul itu, nilai yang muncul itu masih banyak masyarakat yang berhak tapi tidak sepakat. Itu saya bilang tadi terkait dengan nilai pembebasan. Sebenarnya nilai aja. Kalau dibilang membangun KIPI apa, wah masyarakat dukung. Saya bisa jamin. Cuman persoalannya nilai ya. Nilai pembebasan. Belum ketemu yang namanya kata sepakat. Mohon maaf lah, mungkin kalau tadi bahasa saya terlalu berat bilang masyarakat cari untung, kasih layak saja. Karena asas pembebasan lahan itu salah satunya adalah layak. Berarti belum layak dong sejauh ini. Masyarakat masih banyak yang berkesimpulan belum layak. Bahkan ya klien-klien saya masih banyak yang beranggapan, waduh Pak kalau nilainya segitu, ya mohon maaf lah, lebih baik kita tempuh proses hukum untuk keberatan. Kan hukum memfasilitasi. Tidak mulu otoritas pemerintah bilang sekian, udah sekian. Enggak dong. Berarti apa berhadapan hukum lagi dengan pemerintah? Harus lah. Ya untuk kepentingan masyarakat nggak masalah. Saya nggak ada masalah. Karena saya sederhananya kayak gitulah. Kita lawyer, kita pengacara disumpah untuk menjunjung tinggi kepastian hukum lah. Kepastian hukum dalam hal ini itu saya sebutkan tadi lah, mungkin berbagai hal yang ya kan hukum diciptakan untuk kepentingan keadilan, kepentingan bersama nih. Jangan dong kepentingan pemerintah justru malah memberatkan, merugikan masyarakat. Itu yang kita nggak mau. Yang apa gunanya? Mending kita jadi negara barbar aja lah. Kalau suka Oke. Iya. Ya itu deh. Makanya gini. Contoh,
Enggak cuman bicara inilah nilai pembebasan. Di KIPI itu, ini kita objeknya KIPI aja lah ya. Oke. Banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan objek, cuman KIPI ini Untuk session ini kita bicarakan tentang Oke, siap. Kita bicara untuk KIPI. Oke. Selain daripada nilai pembebasan, ini jadi PR yang panjang terkait dengan HGU perusahaan. Hak guna usaha. Hak guna usaha perusahaan. Kenapa saya bilang itu momok? Karena begini, masih ditemukan di masyarakat lahan-lahan yang dikuasai yang statusnya HGU itu adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang sebelum perusahaan itu ada. Atau setidak-tidaknya sebelum SK HGU-nya itu muncul. Contoh, di sana banyak kelompok tani, ya kan? Karena waktu itu, kalau kita lihat tanah kuning tuh, orang bilang apa? Ngapain masuk di situ? Tapi kan, apakah HGU yang di kantong itu sudah dikelola? Yang masuk dalam HGU ya? Iya. Sudah dikelola oleh masyarakat sebelumnya? Oh iya dong. Udah pasti dikelola. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini bicara klien ya. Saya berdasarkan klien aja yang mungkin sedang kita perjuangkan sekarang. Begini. Kelompok tani itu berdiri jauh sebelum adanya perusahaan. Atau mungkin proses permohonannya masih di atas meja. Ya kan? Padahal kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria itu, bahwa dasar terbitnya HGU itu adalah penguasaan lahan. Ya, penguasaan. Ya kan? Bagaimana mungkin HGU yang muncul itu tanpa didasari penguasaan lahan? Yang nguasain malah masyarakat, bercocok tani di situ. Bahkan ada suratnya, bahkan ada alas haknya kalau kita bicara ini kaidah hukumnya kan. Nah, sekarang jadi statusnya HGU. Hak guna usahanya salah satu atau beberapa perusahaan. Nah, itu juga salah satu yang concern saya advokasi. Artinya begini, saya tidak mulu bilang bahwa apa yang saya perjuangkan ini benar, tapi setidaknya fakta-fakta yang kita temukan di lapangan itu masih jauh dari kata adil. wah jauh. Oke. Jauh Mas Akbar. Jauh. Itu poin yang kita mau ambil. Poinnya adalah sudah baik yang ada sekarang Dilakukan pemerintah. dilakukan pemerintah, walaupun agak sedikit berat hati, tapi saya menganggap itu baik. Soalnya tertekan, kelihatan tertekan untuk menyebutkan Agak itu. takut masuk delik. Oh gitu. Tapi gini. Oke. Saya terangkan lah, Oke. biar konkret. Namanya penegakan hukum tidak ada habisnya. Bahwa dasolen apa atau keinginan kita atau idealnya hukum itu sama kenyataannya tentu itu salah satu proses yang berjalan terus. Kita tidak menafikan bahwa sudah memperjuangkan, cuman kita sebagai warga negara nggak salah untuk bilang bahwa perlu dimaksimalkan lagi. Terutama dengan rasa keadilan. Ya saya pribadi mengacunya gini. Kata William Allen itu, salah satu filsuf terkemuka juga di dunia, bilang begini, damai tanpa keadilan adalah tirani. Tuh. Thank you. Oke. Untuk hari ini, Siap, terima kasih Bang. siap, aman. Terima kasih kembali. Closing-nya Ya. yang sangat epic sekali Bang. Siap. Saya terima kasih sudah diundang. Semoga kita sama-sama ke depannya bisa berkontribusi baik di Kaltara. Ya, Amin. hal-hal yang seperti ini perlu kita buka lagi ruangnya. Ruang diskusi yang Ini lebih adalah besar. pendapat, ini adalah ya kita anggap sebagai bentuk kontribusi kita. Terlepas dari salah atau benarnya, ini adalah pendapat. Negara kita sampai kapan kalaupun ada dilarang berpendapat kan? Saya kasih satu sedikit 3 kata quotes Bang. Ya. Argumen bukan sentimen. Betul. Mantap. Siap. Siap, thank you Bang. Terima kasih. Semoga kita ada diskusi-diskusi selanjutnya Siap. lagi. Amin. Isu-isu yang ya sentimen Harus dikesampingkan. udahlah, nggak usah lah. Kita Argumen. damai aja. Nggak usah Oke. baper.
Oke. Oke, sampai jumpa lagi untuk program Satu Meja berikutnya, dan tentu pasti narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.